Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah proses manufaktur. Di pertemuan yang ketiga kali ini kita membahas tentang klasifikasi dari proses manufaktur atau classification of manufacturing process. Kemudian materi yang kedua yaitu proses scrap atau scrap process. Baiklah, kita lihat yang pertama yaitu klasifikasi proses manufaktur. Manufacturing process dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu processing operation. Processing operation atau operasi pemrosesan yaitu transformasi material kerja dari suatu tahap atau tingkat tertentu ke tahap atau tingkat yang lebih tinggi hingga mencapai produk akhir yang diinginkan. Yang kedua yaitu kita sebut dengan assembly operation atau disebut juga dengan operasi perakitan, yaitu gabungan dua atau lebih komponen untuk menghasilkan produk atau entiti baru. Kemudian kita lihat processing operation yang pertama. Ini dapat kita klasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama yaitu tentang shaping process. Shaping process atau proses pembentukan yaitu operasi pemrosesan melalui aplikasi pemanasan atau kerja mekanis atau kombinasi keduanya untuk memberikan dampak perubahan geometris pada material kerja. Itu bagian yang pertama. Kemudian kita lihat klasifikasi yang kedua dari processing operation. Yang kedua yaitu property enhancing process atau kita sebut juga dengan proses peningkatan properti, yaitu suatu proses untuk meningkatkan kemampuan sifat-sifat mekanis atau fisika material kerja. Contoh, heat treatment melalui annealing dan strengthening proses untuk logam dan gelas, sintering untuk bubuk logam dan keramik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu surface processing operation. Surface processing operation atau kita sebut juga dengan operasi pengolahan permukaan, yaitu suatu pembersihan atau cleaning, proses kimia dan mekanis untuk pembersihan debu, oli dan lain-lain. Treatment permukaan yaitu proses mekanis seperti painting dan sandblasting. Kemudian coating atau pelapisan yaitu proses pelapisan seperti electroplating, anodizing of aluminium, pengecatan dan lain sebagainya. Beberapa alasan untuk pelapisan, yang pertama adalah untuk pencegahan karat, kemudian yang kedua untuk pewarnaan dan tampilan, yang ketiga penahan kebocoran, dan yang terakhir adalah persiapan untuk proses berikutnya. Inilah klasifikasi dari processing operation. Sekarang kita lihat dari klasifikasi dari assembly operation atau operasi perakitan. Adapun pembagian dari assembly operation, yang pertama yaitu disebut dengan permanent joining process atau kita sebut juga dengan proses penggabungan secara permanen. Yaitu joining adalah proses penyambungan logam yang bersifat permanen dan susah untuk dipisahkan kembali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita sebut juga dengan mechanical fastening atau pengikat mekanis. Mechanical fastening ini adalah suatu proses sambungan menggunakan fastener atau pengikat. Jenis fastener atau pengikat ini bisa berupa nail atau paku, bolt atau baut, screw atau skrup, kemudian rivet atau keling dan lain-lain. Selanjutnya jenis dari baut berulir ini akan bervariasi. Shaping process. Shaping process ini juga dapat dibagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama yaitu kita sebut dengan casting molding atau casting adalah logam, molding adalah plastik. Yaitu di mana material awal adalah material kerja yang dipanaskan hingga menjadi liquid atau semi liquid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, particulate processing. Particulate processing yaitu pengolahan partikulat atau partikel halus, yaitu merupakan suatu material awal atau powder atau bubuk dipadatkan atau pressing dan dipanaskan atau sintering untuk mendapatkan geometris yang diinginkan. Kemudian kita lihat yang ketiga yaitu proses deformasi atau deformation process, yaitu pembentukan material melalui pengaplikasian gaya atau beban berdasarkan kekuatan dan kemampuan material. Material awal adalah padat liat atau kita sebut juga dengan ductile solid.
Dan kadang kala dipanaskan lebih dulu pada temperatur di bawah titik lebur untuk meningkatkan kelihatannya. Contoh proses deformasi yaitu forging, extrusion, rolling, dan bending. Kemudian yang keempat yaitu material removal process atau proses penghapusan material. Beberapa proses terpenting seperti bubut atau turning, bore atau drilling, press atau milling, scrap atau planing, kemudian yang terakhir gerinda atau grinding. Proses material removal non-tradisional, pengerjaan laser, pancaran elektron, erosi kimia, electric discharge, dan lain-lain. Itu pembagian dari shaping process. Kemudian kita lihat dari property enhancing process. Adapun pembagian dari satu yaitu heat treatment atau disebut juga dengan perlakuan panas. Itu suatu metode yang digunakan untuk mengubah sifat fisik dan kadang-kadang sifat kimia dari suatu material. Ini yang property enhancing process. Kemudian untuk surface processing operation itu dapat kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama kita sebut dengan cleaning and surface treatment atau disebut juga dengan pembersihan dan perawatan permukaan. Adalah suatu proses pembersihan material dari kotor dengan menggunakan metode abrasif atau dengan prinsip mekanis tertentu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kita sebut dengan coating and deposition process. Tersebut juga dengan proses pelapisan dan deposisi. Proses coating adalah suatu proses pelapisan yang diterapkan pada suatu benda atau substrat. Kemudian tujuan dari coating ini sendiri adalah untuk dapat meningkatkan sifat permukaan dari benda yang dilapisi. Proses deposition adalah proses melapisi permukaan wafer dengan zat-zat tertentu. Inilah bagian dari processing operation. Kemudian kita lihat dari pembagian assembly operation atau operasi perakitan. Mulai dari permanent joining process, ini dapat kita kelompokkan menjadi tiga. Yang pertama kita sebut dengan welding. Welding atau pengelasan, yaitu satu proses penyambungan material di mana dua atau lebih material bersatu pada permukaan kontak dengan menggunakan panas atau tekanan tertentu. Itu yang pertama. Kemudian disebut dengan brazing and soldering, atau disebut dengan pematrian. Brazing adalah proses penyambungan dengan menggunakan kawat pengisi yang mempunyai titik lebur rendah dari titik lebur logam induk. Kemudian soldering adalah proses penggabungan dua atau lebih logam dengan menggunakan filler yang dipanaskan kecil dari 450 derajat Celcius. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu kita sebut dengan adhesive bonding. Adhesive bonding atau perekatan yaitu suatu proses perekatan logam satu dengan logam yang lain menggunakan suatu zat cair. Itu pembagian dari permanent joining process. Kemudian yang terakhir adalah mechanical fastening. Mechanical fastening ini dapat kita kelompokkan menjadi dua juga. Yang pertama kita sebut dengan thread fastener atau pengikat permukaan, yaitu suatu proses penyambungan logam. Kemudian yang kedua kita sebut dengan permanent fastening method atau disebut juga metode pengikat secara permanen. Inilah klasifikasi dari proses manufaktur. Topik yang kedua yaitu tentang proses scrap atau scrap proses. Adapun pengertian dari proses scrap ini adalah proses pemesinan yang menggunakan pahat mata pohon tunggal dan hanya melakukan penyayatan berbentuk garis lurus. Kemudian proses scrap ini ada dua macam. Yang pertama disebut dengan shaper, di mana pada scrap mejanya yang bergerak sedangkan pahatnya diam. Berarti ini pahatnya diam sedangkan meja kerjanya ini yang bergerak bolak-balik. Kemudian yang kedua yaitu disebut dengan planer. Planer ini adalah kebalikan dari shaper. Planer adalah biasanya pahat yang bergerak bolak-balik sedangkan benda kerja yaitu diam. Itu dapat dilihat contohnya pada pertemuan yang pertama, bagian dari scrap proses atau proses scrap. Kemudian kita lihat elemen dasar dan perencanaan proses scrap. Elemen pemesinan dapat dihitung dengan rumus-rumus yang identik dengan elemen pemesinan yang lain, yaitu kecepatan potong atau cutting speed. Kecepatan potong atau cutting speed biasanya dinyatakan dalam istilah meter per menit, yaitu kecepatan di mana pahat melintasi benda kerja untuk mendapatkan hasil yang paling baik pada kecepatan yang sesuai. Kecepatan potong dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu kekerasan dari bahan yang akan dipotong dan jenis alat potong yang digunakan. Nah, untuk keperluan ini digunakan persamaan sebagai berikut, mana V sama dengan NV dikali L per 600, di mana satuannya adalah meter per menit, atau NV sama dengan V dikali 600 per L.
di mana V adalah kecepatan potong, satuannya adalah meter per menit, kemudian NP adalah jumlah langkah per menit, kemudian L adalah panjang langkah pemesinan, satuannya adalah milimeter. Berikut kita lihat kecepatan pemakanan. Kecepatan pemakanan adalah pergerakan titik sayap alat potong per satu putaran benda kerja dalam proses scrap. Kecepatan pemakanan dinyatakan dalam milimeter per menit dan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, mana VF sama dengan F dikali NP. VF adalah kecepatan makan yang satunya adalah meter per menit, kemudian F adalah gerak makan yang satunya adalah milimeter per langkah. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat waktu pemotongan atau cutting time. Cutting time adalah waktu pemotongan dalam pemesinan mesin scrap yang dapat diukur dengan persamaan sebagai berikut, yaitu TC sama dengan W per VF, di mana TC adalah kecepatan makan, satunya adalah menit, kemudian W adalah lebar pemotongan benda kerja atau milimeter. Berikut adalah tabel mengenai kecepatan potong beberapa bahan logam. Pada tabel ini dapat kita lihat nama bahan, kemudian kecepatan potong. Jadi kecepatan potongnya udah konstanta. Untuk kita lihat yang pertama untuk baja lunak. Baja lunak kecepatan potongnya yaitu 24 hingga 30 meter per menit. Sedangkan baja perkakas kecepatan potongnya adalah 12 hingga 18 meter per menit. Terus seterusnya sampai terakhir aluminium. Aluminium itu 300 meter per menit. Nah, contoh soal, suatu tembaga mendapatkan perlakuan pemesinan atau scrap proses di mana panjang langkah pemesinannya adalah 100 mm, gerak makannya 10 mm per langkah, tentukanlah kecepatan makan dalam satuan menit jika diketahui lebar pemotongan benda kerja sebesar 100 mm. Ingat ya, ini tembaga, berarti dilihat nanti pada tabel tembaga berarti kecepatan potongnya berapa. Nah, cukup sekian pada materi proses manufaktur di pertemuan yang ketiga. Terlebih kekurangan sama maaf diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.